Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi standar pengungkapan spesifik kinerja ekonomi. Adapun anggota dari kelompok 5 yang pertama, Doni Baruna Wijaya Saputra, yang kedua Ninyoman Ayu Adriani, yang ketiga Putu Diah Megarani. Topik spesifik ekonomi yang akan dibahas yang pertama kinerja ekonomi, yang kedua keberadaan pasar, yang ketiga dampak ekonomi tidak langsung, yang keempat praktik pengadaan, yang kelima anti korupsi, dan yang keenam perilaku anti persaingan. Materi pertama yaitu kinerja ekonomi. Pengungkapan pertama dari kinerja ekonomi yaitu nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan. Informasi dari nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan terdapat 6 informasi. Yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua biaya operasional, yang ketiga gaji dan tunjangan karyawan, yang keempat pembayaran kepada penyedia modal, dan yang kelima pembayaran kepada pemerintah, dan yang terakhir investasi masyarakat. Pengungkapan yang kedua yaitu implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim. Risiko dan kesempatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama risiko dan kesempatan fisik, yang kedua risiko dan kesempatan lain. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola risiko ataupun kesempatan, yang pertama penangkapan dan penyimpanan karbon, yang kedua penggantian bahan bakar, yang ketiga penggunaan energi yang terbarukan dan dengan jejak karbon yang lebih rendah, yang keempat meningkatkan efisiensi energi, yang kelima pengurangan penyalaan, pelepasan dan emisi fugitif, yang keenam sertifikat energi terbarukan, dan yang ketujuh penggunaan carbon offset. Pengungkapan yang ketiga yaitu kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya. Organisasi yang menyediakan program pensiun untuk karyawannya, tunjangan ini dapat menjadi sebuah komitmen bahwa para anggota skema itu merencanakan kesejahteraan ekonomi karyawan untuk jangka panjang. Struktur program yang ditawarkan organisasi kepada karyawan didasarkan pada program pensiun manfaat pasti, program pensiun iuran pasti, dan jenis tunjangan pensiun lainnya. Pengungkapan yang keempat yaitu bantuan finansial yang diterima dari pemerintah. Bantuan finansial signifikan yang diterima organisasi dari pemerintah dibandingkan dengan pajak yang dibayarkan dapat berguna bagi organisasi untuk mengembangkan gambaran yang seimbang mengenai transaksi antara organisasi dengan pemerintah. Materi yang kedua yaitu keberadaan pasar. Pengungkapan pertama dari keberadaan pasar yaitu rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional. Memberikan upah di atas upah minimum dapat membantu memberikan kontribusi pada kesejahteraan ekonomi para pekerja yang melaksanakan aktivitas atau kegiatan pada organisasi. Dampak tingkat upah bersifat segera, dan dampak tersebut akan mempengaruhi individu, organisasi, negara, dan ekonomi. Distribusi upah sangat penting untuk menghilangkan kesenjangan, seperti perbedaan kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki, atau warga negara dan migran. Pengungkapan yang kedua yaitu proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal. Anggota masyarakat lokal dalam manajemen senior dapat meningkatkan sumber daya manusia. Selain meningkatkan sumber daya manusia, anggota masyarakat lokal dalam manajemen senior dapat meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memahami kebutuhan lokal. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. 203. Dampak ekonomi tidak langsung. 203 bagian 1. Investasi infrastruktur dan dukungan layanan. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, tingkat pengembangan dari investasi infrastruktur yang signifikan dan dukungan layanan. Yang kedua, dampak kini atau yang diperkirakan akan terjadi pada masyarakat dan perekonomian lokal, termasuk dampak positif dan negatif yang relevan. Yang ketiga,
Apakah investasi dan layanan ini bersifat komersial dalam bentuk benda atau barang atau keterlibatan bersifat pro bono? Organisasi pelapor sebaiknya mengungkapkan, yang pertama, ukuran biaya dan durasi setiap investasi infrastruktur yang signifikan atau dukungan layanan. Yang kedua, sejauh mana komunitas yang berbeda atau perekonomian lokal terkena dampak investasi infrastruktur dan dukungan layanan organisasi. 203 bagian 2. Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, contoh dampak ekonomi tidak langsung yang sudah teridentifikasi yang signifikan dari organisasi, termasuk dampak positif dan negatif. Yang kedua, signifikansi dari dampak ekonomi tidak langsung dilihat dalam konteks tolak ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan, seperti standar nasional dan internasional, protokol dan agenda kebijakan. 204. Praktik pengadaan. 204 bagian 1. Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, contoh dampak ekonomi tidak langsung yang sudah teridentifikasi yang signifikansi dari organisasi, termasuk dampak positif dan negatif. Yang kedua, signifikansi dari dampak ekonomi tidak langsung dilihat dalam konteks tolak ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan, seperti standar nasional dan internasional, protokol dan agenda kebijakan. Ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam pengungkapan yang spesifik, organisasi pelapor harus menghitung persentase berdasarkan penagihan atau komitmen yang dibuat selama periode pelaporan, misalnya menggunakan metode akuntansi akrual. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi ini adalah materi anti korupsi 205. 205 bagian 1, operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait operasi. Pengungkapan ini dapat mencakup pengkajian risiko yang berfokus pada korupsi atau memasukkan korupsi sebagai faktor risiko dalam pengkajian risiko secara keseluruhan. Istilah operasi mengacu pada satu lokasi yang digunakan oleh organisasi untuk produksi, penyimpanan, dan atau distribusi dari barang dan jasanya, atau untuk tujuan administratif. Dalam suatu operasi, terdapat beberapa garis produksi, gudang, atau kegiatan lainnya. Sebagai contoh, satu pabrik dapat digunakan untuk beberapa produk, atau satu toko eceran dapat terdiri dari beberapa operasi eceran berbeda yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi. Persyaratan perlaporan. Yang pertama, jumlah dan persentase total dari operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi. Yang kedua, risiko signifikan yang terkait dengan korupsi yang diidentifikasi melalui pengkajian risiko. Selanjutnya, 205 bagian 2, komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Persyaratan pelaporan pengungkapannya adalah yang pertama, jumlah dan persentase total anggota badan tata kelola yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi yang diuraikan berdasarkan wilayah. Yang kedua, jumlah dan persentase total karyawan yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi yang diuraikan berdasarkan kategori karyawan dan wilayah. Yang ketiga, jumlah dan persentase total mitra bisnis yang telah dikomunikasikan oleh organisasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi yang diuraikan berdasarkan jenis mitra bisnis dan wilayah. Menjelaskan apakah kebijakan dan prosedur anti korupsi organisasi telah disampaikan kepada orang atau organisasi lain. Yang keempat, jumlah dan persentase total anggota badan tata kelola yang telah mengikuti pelatihan anti korupsi yang diuraikan berdasarkan wilayah. Yang kelima, jumlah dan persentase total karyawan yang telah mengikuti pelatihan anti korupsi yang diuraikan berdasarkan kategori karyawan dan wilayah. 205 bagian 3, insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Persyaratan pelaporan pengungkapannya yaitu
Yang pertama, jumlah total dan sifat insiden korupsi yang terbukti. Yang kedua, jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan karyawan diberhentikan atau dihukum karena korupsi. Yang ketiga, jumlah total insiden yang terbukti yang mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi. Yang keempat, kasus hukum terkait korupsi yang diajukan oleh publik terhadap organisasi atau karyawannya selama periode pelaporan dan hasil dari kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, perilaku anti persaingan 206 bagian 1, langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik antitrust dan monopoli. Persyaratan pelaporan pengungkapannya yaitu yang pertama, jumlah tindakan hukum yang menunggu keputusan atau telah selesai selama periode pelaporan sehubungan dengan perilaku anti persaingan serta pelanggaran terhadap peraturan antitrust dan monopoli di mana organisasi telah diidentifikasi sebagai peserta. Yang kedua, hasil utama dari tindakan hukum yang telah selesai termasuk semua keputusan atau putusan hakim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.